kalian di rumah? Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bertemu kembali dengan Bu Ria. Kita akan belajar tentang matematika tema 7, subtema 1 dan subtema 2. Sebelum kalian mulai pelajaran kali ini, kalian persiapkan dulu buku tema kalian. Tema 7, subtema 1 dan subtema 2. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita belajar tentang tema 7 subtema 1 tentang luas permukaan benda dan volume benda. Sebelum kalian mulai pelajaran kali ini, siapkan dulu buku tema 7 kalian. Silahkan dibuka buku tema 7 halaman 9. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Kain tersebut menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Satuan tidak baku itu 1 persegi satuan. Berapa luas kain A? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 persegi satuan. Kemudian berapa luas kain B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luas kain A sama dengan 16 persegi satuan, sedangkan luas kain B sama dengan 8 persegi satuan. Selanjutnya, silakan buka buku tema 7 kalian halaman 11. Amatilah gambar-gambar di bawah ini, kemudian hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Gambar yang A ada, kita hitung 1 persegi satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 persegi satuan. Kemudian gambar B. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luasnya ada 10 persegi satuan. Kemudian gambar C. Kita hitung luasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi satuan. Kemudian gambar D. Kita hitung luasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 persegi satuan. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama, luas bidang yang paling kecil adalah gambar C. Yang kedua, luas bidang yang paling besar adalah gambar B. Yang ketiga, luas bidang A sama dengan luas bidang D. Selanjutnya, kalian buka buku tema 7 kalian halaman 27.
Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga setengah segitiga itu bernilai setengah persegi satuan. Kalau setengah persegitiga ditambah setengah segitiga sama dengan persegi, maka bernilai 1 persegi satuan. Selanjutnya kalian buka buku tema 7 kalian halaman 28. Hitunglah luas permukaan gambar berikut, kemudian buatlah kesimpulannya. Gambar yang pertama, ada 1, 2, 3, dan 4. 4 persegi satuan ditambah setengah segitiga tambah setengah segitiga sama dengan 1. Jadi luas gambar tersebut adalah 5 persegi satuan. Gambar selanjutnya kita hitung luasnya. Ada 1, 2, 3. 3 persegi satuan ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah. Jadi hasilnya 3 ditambah 2 sama dengan 5 persegi satuan. Gambar selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 persegi satuan ditambah setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6 persegi satuan. Gambar selanjutnya ada 1, 2, 3, dan 4. 4 persegi satuan ditambah setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5 persegi satuan. Gambar selanjutnya ada 1, 2, 3. 3 persegi satuan dan setengah tambah setengah sama dengan 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4 persegi satuan. Gambar selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 persegi satuan ditambah setengah tambah setengah sama dengan 1. 6 ditambah 1 jadi hasilnya 7 persegi satuan. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama, gambar yang paling luas adalah bernilai 7 persegi satuan. Yang kedua, gambar yang paling kecil adalah 5 persegi satuan. Selanjutnya kalian buka buku tema 7 kalian halaman 45. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, kemasan susu tersebut ada 3 kemasan. Kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Kemudian volume kemasan A sama dengan 2 kali kemasan B, dan ternyata setelah kemasan B dimasukkan ke kemasan A, itu kemasan A bernilai 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan susu yang terdapat pada kemasan C. Ternyata kemasan A itu bernilai 4 kali kemasan C. Jadi volume kemasan A sama dengan 4 kali kemasan C. Kesimpulan yang bisa didapat bahwa maka volume kemasan A, B, dan C itu berbeda. Selanjutnya, apa itu volume? Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah benda atau objek
bisa berupa air, bensin, dan sebagainya. Ada satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku itu contohnya misalkan kotak susu, gelas, galon, dan botol. Sedangkan satuan baku itu ada liter, meter kubik, dan cc. Selanjutnya kalian buka buku tema 7 kalian halaman 47. Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Penny membawa botol minum yang berbeda-beda. Mereka akan membandingkan isi air dalam botol mereka. Yang pertama, botol Udin, botol Siti, botol Edo, botol Dayu, dan botol Penny. Kemudian, isi dalam botol mereka tuang ke dalam gelas yang berukuran sama. Ternyata, air di dalam botol minum Udin setinggi yang digaris biru pada gelas tersebut. Sedangkan punya Siti lebih banyak. Ada juga punya Edo dan punya Dayu serta punya Penny. Masing-masing memiliki ukuran air yang berbeda-beda. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, botol minum Siti memiliki volume paling banyak. Setelah dituang, ternyata air di dalam botol minum Siti lebih penuh daripada punya teman-teman yang lain. Jadi, botol minum Siti memiliki volume paling banyak. Yang kedua, botol minum Edo memiliki volume yang paling sedikit, karena bisa terlihat bahwa botol minum Edo bentuknya paling kecil. Yang ketiga, botol minum Udin memiliki volume yang sama dengan botol minum milik Dayu. Selanjutnya kalian buka buku tema 7 kalian halaman 48. Membandingkan volume. Amati gambar di bawah ini dan tentukan kotak yang mempunyai volume terbesar dan terkecil. Kita lihat gambarnya. Ada kotak A, kotak B, kotak C, kotak D, kotak E, dan kotak F. Botol yang mempunyai volume terbesar adalah A. Sedangkan botol yang mempunyai volume terkecil adalah F. Bisa terlihat dari botolnya, yang A lebih besar dan yang F itu kecil. Selanjutnya, buka buku tema 7 kalian halaman 49. Urutkan kotak susu berikut, mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Kita lihat kotak susunya. Kotak susu yang pertama, kotak susu yang kedua, dan kotak susu yang ketiga. Kita akan mencari volume dari yang paling sedikit sampai ke paling banyak. Dan ternyata urutan dari kotak yang bervolume paling sedikit adalah kotak 3, kotak 2, lalu kotak 1. Selanjutnya kalian buka buku tema 7 kalian halaman 50. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Ada gelas yang pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat, dan gelas kelima. Kita akan mengurutkan dari yang volume paling banyak sampai yang paling sedikit.
Urutan dari gelas yang bervolume paling banyak adalah gelas nomor 3, gelas nomor 4, gelas nomor 2, lalu gelas nomor 5, dan yang terakhir gelas nomor 1. Selanjutnya kita akan masuk ke tema 7, subtema 2, tentang simetri lipat dan simetri putar. Silahkan kalian buka buku tema 7 kalian halaman 102. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain tersebut. Salah satunya adalah motif persegi. Udin mencoba menggambar bentuk bangun datar di atas kertas. Ada bangun datar persegi, ada bangun datar persegi panjang. Kemudian Udin akan mencari berapa banyak simetri lipat dari bangun datar di samping. Untuk mencari simetri lipat pada bangun persegi dan persegi panjang, kita bisa lihat dan temukan melalui percobaan berikut ini. Kita akan melakukan percobaan untuk melihat ada berapa simetri lipat pada bangun datar ini. Ini adalah bangun datar persegi. Nah, yang pertama kita lipat seperti ini. Kita samakan. Nah, tidak ada yang tersisa di sampingnya dan bagian yang satu menutupi bagian lainnya. Ini satu simetri lipat. Lalu kita buka, kita balik seperti ini melipatnya. Ini juga tidak ada sisanya di sampingnya. Ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita lipat seperti ini. Ini juga sama, tidak ada sisa di samping-sampingnya dan bagian yang satu menutupi bagian satunya. Nah, selanjutnya yang keempat kita lipat seperti ini. Ini juga tidak ada sisa lipatannya, tidak ada sisa di sampingnya. Nah, setelah kita buka, kita lihat ada berapa bekas lipatannya itu. Ada 1, ada 2, 3, dan 4. Jadi untuk bangun persegi ada 4 simetri lipat. Selanjutnya, Huria mempunyai bangun persegi panjang. Nah, persegi panjang kita mau mengetahui ada berapa simetri lipat pada bangun persegi panjang. Yang pertama kita lipat seperti ini. Tidak ada sisa di sampingnya dan bagian yang satu menutupi bagian lainnya. Kemudian kita lipat dari atas ke bawah seperti ini. Ini juga tidak ada sisa di sampingnya. Semua bagian satu menutupi bagian lainnya. Nah, setelah kita buka, kita akan melihat ada berapa lipatannya. 1, 2. Jadi untuk bangun persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Dan untuk simetri yang hasil lipatannya ini dinamakan sumbu simetri. Setelah kita melakukan percobaan, selanjutnya kalian lihat persegi panjang yang di garis titik-titik di tengahnya adalah dinamakan sumbu simetri. Begitu juga pada bangun datar persegi. Garis titik-titiknya dinamakan sumbu simetri. Simetri lipat adalah banyaknya lipatan pada bangun datar, sehingga lipatan tersebut membagi 2 sama besar. Dan apabila dilipat, satu bagian menutupi bagian yang lain, seperti pada percobaan kita sebelumnya. Selanjutnya, sumbu simetri adalah garis yang membagi 2 bangun datar sama besar dan saling menutupi.
Selanjutnya, kalian bisa buka buku tema 7 kalian, halaman 104. Simetri putar. Ada berapa banyak simetri putar pada bangun di bawah ini, pada bangun persegi, dan pada bangun persegi panjang? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita saksikan video percobaan selanjutnya. Kita akan melakukan percobaan untuk mencari ada berapa simetri putar pada bangun persegi ini. Sebelumnya kita buat bingkainya terlebih dahulu. Lalu kita tentukan titik pusatnya. Nah, pusatnya ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita putar 1. Nah, yang tadi di sini berubah ke sini. Nah, ada 1 putaran. Selanjutnya kita putar lagi, menempati ruangnya sama. Pindah ke sini, berarti ada 2. Nah, kita putar kembali. Nah, pusatnya tadi pindah ke sini, ada 3. Lalu kita putar kembali ke sini. Nah, kembali ke tempat semula lagi, ada 4. Berarti untuk bangun persegi ini mempunyai 4 simetri putar. 1, 2, 3, 4 sampai kembali ke tempat semula lagi. Nah, ada 4 simetri putar ya anak-anak untuk bangun persegi. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan pada bangun persegi panjang. Ini juga sama. Kita buat bingkainya terlebih dahulu. Nah, harus sama bingkainya. Lalu kita tentukan pusatnya dimulai dari sini. Dari sini nggih. Nah, kita putar harus kembali ke bingkai, harus sesuai dengan bingkainya. Kita putar seperti ini, tidak sesuai bingkainya. Kita putar seperti ini. Nah, ada di sebelah sini, jadi 1 kali. Lalu kita putar kembali untuk menuju ke tempat semula. Nah, ini sudah kembali ke semula, ada 2. Jadi untuk bangun persegi panjang ini ada 2 simetri putar. Yang pertama dan ini yang kedua. Jadi ada 2 simetri putar untuk bangun persegi panjang. Setelah menyaksikan video percobaan tersebut, kita bisa mengetahui banyaknya simetri putar dari bangun persegi. Banyaknya simetri putar dari bangun persegi adalah 4, sedangkan banyaknya simetri putar dari bangun persegi panjang adalah 2. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bangun datar sampai kembali ke posisi awal, di mana hasil putarannya membentuk pola yang sama dengan sebelum diputar. Ingat, yang pertama harus kembali ke posisi awal, dan yang kedua tentukan dulu titik pusatnya untuk memutar. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa menyelesaikan soal latihan ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan bisa memahaminya dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu, kalian tulis di buku tulis, kalian foto dan kalian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan anak-anakku. Dan kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu anak-anak dari Buria. Semoga pelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.